Halo sahabat semuanya, hari ini kita akan membahas salah satu topik sejarah yang paling menarik dan berpengaruh dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menelusuri bagaimana sebuah kerajaan yang berdiri pada abad ke-13 mampu berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Kita akan melihat bagaimana Majapahit dibangun dari dinamika politik pasca Singhasari, bagaimana para tokoh besar seperti Raden Wijaya, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk membentuk fondasi kekuatan kerajaan ini, serta bagaimana Majapahit menjadi pusat perdagangan, budaya, sastra, dan diplomasi maritim yang sangat penting pada masanya. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas bagaimana Majapahit mempengaruhi proses terbentuknya identitas Nusantara melalui konsep Mandala Sumpah Polopa hingga persatuan wilayah kepulauan. Majapahit hadir bukan sekadar sebagai kerajaan besar, tetapi juga sebagai simbol penyatuan, toleransi, dan kejayaan budaya. Kita akan melihat bagaimana masyarakat Majapahit hidup, bagaimana struktur sosialnya berjalan, bagaimana seni dan arsitektur berkembang, serta bagaimana hubungan antara agama dijaga dalam suasana relatif harmonis. Dan pada akhirnya, kita akan menelusuri bagaimana kerajaan besar ini runtuh, apa saja faktor penyebabnya, dan bagaimana warisannya masih dapat dirasakan hingga Indonesia modern saat ini. Jadi, pastikan kalian menyimak pembahasan ini sampai selesai, karena banyak sekali hal menarik yang perlu kita ungkap dari sejarah Majapahitmu, dari legenda, strategi politik, kisah kepemimpinan, sampai peninggalan arkeologis yang masih bisa kita lihat hari ini. Dan, seperti biasa sahabat semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Dukungan kalian membantu kami terus menghadirkan konten yang informatif dan berkualitas seputar sejarah dan budaya Nusantara. Selamat menyimak, dan mari kita mulai perjalanan sejarah kita menuju kejayaan Majapahit. Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara yang berdiri pada akhir abad ke-13, dan kehadirannya tidak dapat dilepaskan dari runtuhnya kerajaan Singhasari. Pada masa itu, Jawa didominasi oleh dua kekuatan besar, Singhasari di pedalaman Jawa Timur dan Kerajaan Kediri, yang telah lama menurun pengaruhnya. Kegemilangan Singhasari di bawah Raja Kertanegara memunculkan ekspansi, namun juga memancing permusuhan politik, terutama dengan Jayakatwang dari Kediri. Serangan Jayakatwang pada tahun 1292 menandai berakhirnya Singhasari serta membuka jalan bagi lahirnya kerajaan baru, yaitu Majapahit. Raden Wijaya, menantu Kertanegara, menjadi tokoh utama dalam proses kebangkitan tersebut. Setelah Singhasari jatuh, ia melarikan diri dan mencari perlindungan dari para pengikut setia. Ia kemudian menuju ke wilayah hutan Tarik, tempat yang kelak menjadi pusat kerajaan Majapahit. Raden Wijaya memperoleh dukungan dari beberapa tokoh penting, termasuk Arya Wiraraja, penguasa Madura. Atas perantaraannya, Raden Wijaya mendapat izin membuka lahan permukiman di Tarik. Kawasan itu dikenal dengan nama Majapahit, mungkin terinspirasi dari buah maja yang pahit rasanya. Pada saat yang sama, ekspedisi pasukan Mongol yang dikirim oleh Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya memanfaatkan peluang ini dengan membangun aliansi sementara dengan pasukan Mongol untuk menumbangkan Jayakatwang. Kerjasama tersebut berhasil, dan Jayakatwang dikalahkan. Namun setelah kemenangan itu, Raden Wijaya membalik keadaan. Dengan strategi licik yang terencana, ia menyerang pasukan Mongol secara tiba-tiba. Pasukan Mongol akhirnya mundur dari Jawa karena tidak siap menghadapi perlawanan tersebut. Keberhasilan mengusir musuh asing memperkuat posisi Raden Wijaya sebagai pemimpin baru. Pada 1293, ia dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Semasa pemerintahannya, ia fokus menata pemerintahan, membangun struktur administratif, serta mengonsolidasikan kekuasaan di sekitar Jawa Timur. Walau masa pemerintahannya relatif singkat, fondasi yang ia bangun menjadi dasar kuat bagi kejayaan Majapahit di masa mendatang. Namun berdirinya Majapahit tidak langsung berarti kestabilan. Raden Wijaya menghadapi berbagai pemberontakan internal, termasuk yang melibatkan bekas pendukungnya sendiri. Meskipun demikian, kesetiaannya pada struktur kekuasaan yang kuat memungkinkan Majapahit bertahan. Di masa ini juga berkembang sistem pemerintahan yang kelak dipertajam oleh Gajah Mada di masa Hayam Wuruk. Dalam perkembangan awal Majapahit, unsur budaya lama Singhasari tetap dominan. Tradisi Hindu-Buddha yang dianut para raja tetap menjadi fondasi spiritual dan politik kerajaan baru itu.
Hindu-Siwaisme menjadi aliran yang terutama dianut, walaupun pengaruh Buddha Mahayana juga kuat. Perpaduan dua tradisi tersebut menciptakan karakter budaya yang unik. Babak awal ini menampilkan dinamika perjuangan yang keras, diplomasi lincah, dan kecerdikan politik yang menjadi ciri pendirian Majapahit. Keberhasilan Raden Wijaya menggabungkan kekuatan militer dan kecerdasan politik menjadikan Majapahit muncul sebagai kekuatan baru di Jawa, serta membuka jalan bagi masa keemasan yang akan datang. Dari sebuah hutan belantara, Majapahit tumbuh menjadi kerajaan besar yang kelak menguasai hampir seluruh Nusantara. Setelah berdirinya Majapahit pada tahun 1293, tantangan terbesar bagi Raden Wijaya bukan hanya mengisi kekosongan kekuasaan pasca runtuhnya Singhasari, tetapi juga membangun fondasi negara yang kuat dan stabil. Pada masa awal, Majapahit belum menjadi kerajaan besar. Pengaruhnya masih terbatas pada wilayah Jawa Timur dan beberapa daerah sekitarnya. Karena itu, tahap paling penting adalah konsolidasi kekuasaan, baik secara politik, sosial, maupun administratif. Langkah pertama yang ditempuh Kertarajasa Jayawardana adalah membangun struktur pemerintahan yang terorganisasi. Ia mempertahankan beberapa unsur dari administrasi Singhasari, termasuk lembaga rakrian, Dewan Tinggi Kerajaan yang anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat penting, jabatan seperti Rakrian Mahamantri, Rakrian Mapatih, dan Rakrian Kanuruhan tetap dipertahankan, namun perannya disesuaikan dengan kebutuhan Majapahit. Sistem ini memungkinkan pengawasan ketat terhadap daerah-daerah taklukan dan memberikan raja kendali politik yang kuat. Meskipun demikian, masa pemerintahan Kertarajasa penuh dengan gejolak internal. Banyak pejabat yang tidak puas dengan pembagian kekuasaan, dan beberapa tokoh yang merasa berperan besar dalam berdirinya Majapahit menuntut imbalan lebih. Pemberontakan muncul dari berbagai pihak, termasuk dari saudara iparnya sendiri. Bahkan tokoh seperti Ranggalawe, Sora, dan Nambi, yang awalnya merupakan pendukung kuat, akhirnya terlibat konflik yang menimbulkan instabilitas. Ketegangan internal tersebut sebagian disebabkan oleh meningkatnya pengaruh Mahapati, seorang pejabat yang dikenal pandai namun ambisius. Intriknya menyebabkan konflik internal yang sulit dihindari. Walau situasinya bergejolak, Majapahit tetap berdiri tegak. Pengalaman masa awal ini mengajarkan kerajaan pentingnya sistem birokrasi yang kuat dan kesetiaan pejabat. Ketika Kertarajasa wafat pada tahun 1309, tahta diteruskan kepada putranya, Jayanegara. Masa pemerintahan Jayanegara ditandai dengan meningkatnya ancaman pemberontakan. Namun demikian, keberadaan tokoh militer seperti Gajah Mada, yang saat itu masih menjabat sebagai bekel setingkat komandan pasukan keamanan istana, menjadi penentu stabilitas politik. Kemampuannya menumpas pemberontakan pasukan Kuti membuat namanya semakin besar, dan akhirnya ia diangkat menjadi Patih Kahuripan, kemudian Patih Daha, pasca wafatnya Jayanegara pada tahun 1328. Kekuasaan Majapahit diteruskan oleh Tribuana Tunggadewi, putri Kertarajasa. Pada masa inilah Majapahit mulai memasuki tahap pertumbuhan besar. Tribuana memerintah didampingi suaminya, Kertawardana, serta dibantu oleh Gajah Mada, yang pada tahun 1336 dilantik sebagai Mahapatih Amangkubumi. Pelantikan ini menjadi titik krusial dalam sejarah Majapahit, karena Gajah Mada kemudian mengucapkan Sumpah Palapa, sebuah deklarasi besar yang menyatakan bahwa ia tidak akan menikmati kesenangan dunia sebelum berhasil mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Sumpah itu bukan sekadar simbol ambisi, tetapi juga mencerminkan keyakinan kuat bahwa Majapahit mampu menjadi kekuatan dominan di kawasan Asia Tenggara. Masa awal konsolidasi menunjukkan bahwa Majapahit belajar dari kekacauan politik di Singhasari. Struktur pemerintahan diperkuat melalui pembuatan jabatan-jabatan administratif yang jelas, sistem hukum yang ketat, serta kontrol efektif terhadap wilayah bawahan. Dari desa hingga pusat kerajaan, Majapahit membangun struktur hierarki yang memungkinkan integrasi politik yang luas, termasuk pengawasan terhadap perdagangan, pertanian, dan kegiatan keagamaan. Dengan pondasi pemerintahan yang semakin kokoh, Majapahit tidak hanya berhasil mempertahankan diri dari ancaman internal, tetapi juga mulai menilisirkan pengaruhnya keluar Jawa. Era yang dimulai sejak Tribuana dan diperkokoh oleh Gajah Mada, inilah yang membuka jalan bagi masa keemasan kerajaan pada pemerintahan Hayam Wuruk. Masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi merupakan titik balik penting dalam sejarah Majapahit. Karena pada periode inilah ambisi ekspansi kerajaan mulai dirumuskan dengan jelas.
dan terarah. Faktor paling menentukan dalam perubahan besar itu adalah kehadiran seorang tokoh militer dan politik yang kemudian menjadi legenda, Gajah Mada. Setelah keberaniannya menumpas pemberontakan Kuti di masa Jaya Negara, reputasinya sebagai penguasa strategi semakin dikenal luas di kalangan pejabat istana ketika ia diangkat menjadi Mahapatih Amangkubumi pada tahun 1336. Majapahit memasuki babak baru dalam perjalanan sejarahnya. Pada saat pengangkatannya, Gajah Mada mengucapkan pernyataan yang menjadi salah satu deklarasi politik paling terkenal dalam sejarah Nusantara. Dalam sumpah itu, ia berjanji tidak akan menikmati palapa, yang ditafsirkan sebagai kesenangan atau kenikmatan duniawi sebelum Majapahit berhasil menaklukkan dan menyatukan seluruh wilayah Nusantara. Daerah-daerah yang ia sebutkan antara lain Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Sunda, Bali, hingga Tumasik, Singapura masa kini. Sumpah ini bukan hanya cerminan ambisi pribadi, tetapi juga visi besar Majapahit untuk menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Ekspansi Majapahit tidak dilakukan secara serampangan, melainkan melalui strategi yang terukur. Gajah Mada memahami bahwa kekuatan Majapahit bukan semata pada militernya, tetapi juga pada kemampuan diplomasi dan kontrol perdagangan. Jalur maritim Nusantara merupakan pusat perlintasan pedagang India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Menguasai jalur itu berarti menguasai ekonomi kawasan. Maka, setiap ekspansi militer selalu dibarengi pengaturan ulang pelabuhan, penunjukan pejabat maritim, serta penguatan armada laut. Salah satu ekspansi awal yang dikelola Gajah Mada adalah ke wilayah Bali. Pada tahun 1343, Majapahit mengirim ekspedisi besar ke pulau itu dan berhasil menundukkan karijen-karijen lokal seperti berdahulu. Keberhasilan ini tidak hanya menambah wilayah kekuasaan, tetapi juga memperkuat posisi Majapahit di jalur perdagangan antara Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Bali kemudian menjadi salah satu wilayah setia Majapahit hingga akhir kerajaan. Majapahit juga melakukan ekspansi ke wilayah Sumatera, yang saat itu memiliki beberapa kekuatan politik seperti Kerajaan Dharmasraya dan Kesultanan Perlak. Pengaruh Sriwijaya masih terasa di Sumatera, walaupun kerajaan itu telah melemah sejak abad sebelumnya. Gajah Mada melihat pentingnya menegaskan dominasi Majapahit di Sumatera agar tidak ada rival maritim yang dapat mengancam hegemoni Jawa. Melalui gabungan diplomasi dan operasi militer, Majapahit berhasil mendapatkan pengakuan dari berbagai kerajaan di Sumatera bagian tengah dan utara. Salah satu wilayah paling strategis yang masuk dalam visi Sumpah Palapa adalah Tumasik, pelabuhan penting di ujung semenanjung Malaya. Mengendalikan Tumasik berarti menguasai pintu masuk Selat Malaka. Kendali ini sangat vital dalam perdagangan rempah-rempah. Majapahit tidak selalu menaklukkan daerah secara langsung. Banyak wilayah tunduk melalui konsep Mandala, yaitu jaringan politik yang mengakui pusat kekuasaan, tetapi tetap memiliki otonomi. Namun, ekspansi Majapahit juga menghadapi tantangan. Konflik dengan Kerajaan Sunda merupakan salah satu episode yang tragis. Peristiwa Bubat pada tahun 1357, ketika rombongan Raja Sunda datang untuk pernikahan diplomatik antara Putri Sunda dan Raja Hayam Wuruk, berakhir menjadi peperangan akibat ambisi Gajah Mada menundukkan Sunda. Peristiwa ini menyebabkan ketegangan besar, termasuk di internal Majapahit sendiri, dan mencoreng karier Gajah Mada menjelang masa pensiunnya. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masa ekspansi yang dirancang Gajah Mada menandai Majapahit sebagai kekaisaran besar. Dominasi politiknya di Nusantara begitu luas sehingga sumber-sumber Tiongkok menggambarkan Jawa sebagai pusat kekuasaan maritim yang disegani. Sumpah Palapa berhasil mengubah Majapahit dari kerajaan agraris menjadi kekuatan maritim regional. Masa Majapahit memasuki masa kejayaan penuh pada pemerintahan Hayam Wuruk. Setelah fondasi ekspansi ini terbentuk, bab berikutnya akan menguraikan masa ketika Majapahit mencapai puncak kekuasaan, kemakmuran, dan pengaruh budaya yang luas. Pemerintahan Hayam Wuruk 1350–1389 sering disebut sebagai puncak kejayaan Majapahit. Pada masa inilah kerajaan mencapai kemakmuran, stabilitas politik, dan pengaruh budaya yang sangat luas. Keahlian politik Hayam Wuruk dipadukan dengan visi ekspansif Gajah Mada yang masih berpengaruh pada awal masa pemerintahannya, menjadikan Majapahit sebagai kekuatan dominan di Nusantara dan salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Hayam Wuruk diangkat menjadi raja ketika masih berusia muda, sehingga pada awal masa pemerintahannya, peran Gajah Mada sebagai Mahapatih
sangat menonjol. Walau peristiwa Bubat pada 1357 mengikis reputasi Gajah Mada dan menimbulkan ketegangan dalam istana, hubungan personal antara sang raja dan Mahapati tetap cukup baik hingga akhirnya Gajah Mada mundur dari jabatan. Setelah wafatnya Gajah Mada, sekitar 1364, Hayam Wuruk memerintah dengan struktur pemerintahan yang lebih langsung dikendalikan oleh raja sendiri. Ini menunjukkan kemampuannya memimpin tanpa ketergantungan pada satu figur kuat. Masa keemasan ini ditandai oleh konsolidasi wilayah yang telah ditaklukkan sebelumnya. Majapahit tidak semata memperluas wilayah, tetapi juga menata administrasinya secara teratur. Sistem pemerintahan pusat daerah dijalankan melalui pejabat-pejabat seperti Bre, yaitu bangsawan yang memerintah daerah penting di bawah pengawasan keluarga kerajaan. Struktur ini dibangun atas prinsip kesetiaan keluarga yang membuat pengawasan relatif stabil. Daerah-daerah strategis seperti Daha, Wengker, Lasem, dan Madura ditangani oleh para kerabat raja, sehingga potensi pemberontakan dapat diminimalkan. Secara ekonomi, Majapahit menjadi pusat perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di jalur pelayaran membuatnya menjadi simpul penting bagi pedagang dari Tiongkok, India, Champa, Ayutthaya, Persia, bahkan Arab. Pelabuhan-pelabuhan seperti Canggu dan Tubaan berkembang pesat sebagai pusat aktivitas niaga. Barang-barang yang diperdagangkan sangat beragam. Rempah-rempah, kapas, beras, logam, kain sutra, serta produk kerajinan lokal seperti gerabah dan ukiran. Pajak yang diperoleh dari aktivitas perdagangan ini menjadi sumber utama pemasukan negara, memungkinkan Majapahit membiayai pembangunan, ritual keagamaan, serta ekspedisi militer. Dalam bidang sosial dan budaya, masa Hayam Wuruk sering dianggap sebagai zaman keemasan seni dan sastra Jawa klasik. Banyak karya sastra monumental ditulis pada masa ini. Salah satunya Negara Kertagama oleh Empu Prapanca. Karya ini tidak hanya memuji kebesaran Hayam Wuruk, tetapi juga menggambarkan struktur pemerintahan, wilayah kekuasaan, kehidupan masyarakat, serta hubungan diplomatik Majapahit dengan karajan-karajan lain. Selain itu, tokoh-tokoh seperti Empu Tantular menghasilkan karya sastra berpengaruh, seperti Sutasoma, yang melahirkan semboyan terkenal Bhinneka Tunggal Ika, cerminan toleransi religius antara Hindu, Siwa, dan Buddha. Arsitektur Majapahit juga mengalami perkembangan besar. Candi-candi seperti Candi Tikus, Bajang Ratu Ringing Lawang, serta Kompleks Trowulan mencerminkan kemampuan teknik dan estetika tinggi masyarakat Majapahit. Kota Trulen, yang dipercaya sebagai ibu kota kerajaan, dibangun dengan tata ruang yang rapi dan memadukan unsur permukiman, pusat pemerintahan, area perdagangan, serta kompleks suci. Stabilitas politik dalam negeri juga mempengaruhi hubungan luar negeri. Hayam Wuruk membina hubungan diplomatik dengan karajan-karajan besar, seperti Ayutthaya dan Tiongkok. Majapahit bahkan tercatat beberapa kali mengirim utusan ke dinasti Ming. Hubungan ini tidak hanya memperkuat posisi Majapahit sebagai kekuatan besar, tetapi juga membuka jalur pertukaran budaya dan teknologi. Meski demikian, kemakmuran ini tidak lepas dari tantangan. Setelah wafatnya Gajah Mada, pengelolaan wilayah yang luas memerlukan koordinasi yang lebih kompleks. Beberapa daerah jauh seperti Maluku atau Sulawesi tetap mengakui Majapahit, tetapi hubungan mereka lebih bersifat simbolis daripada administratif. Namun secara umum, era Hayam Wuruk tetap dikenang sebagai masa stabilitas tertinggi, ketika kekuasaan Majapahit mencapai batas terluasnya. Dengan perpaduan kepemimpinan kuat, ekonomi yang maju, seni yang berkembang, dan struktur administrasi yang teratur, era Hayam Wuruk menandai puncak kejayaan Majapahit. Pada bab berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana kemunduran mulai melanda kerajaan besar ini setelah sang raja wafat. Kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389 merupakan titik awal dari proses panjang kemunduran Majapahit. Meski kerajaan tidak langsung runtuh, stabilitas politik dan administrasi yang selama beberapa dekade dijaga dengan hati-hati mulai melemah. Hal ini terutama disebabkan oleh persoalan suksesi dan ketegangan internal di antara keluarga kerajaan yang berusaha memperebutkan kekuasaan. Tanpa kepemimpinan kuat seperti Hayam Wuruk dan Mahapati Gajah Mada, Majapahit kehilangan figur pemersatu. Salah satu faktor paling krusial dalam kemunduran awal ini adalah isu pewaris takhta. Hayam Wuruk tidak memiliki putra dari permaisuri, melainkan hanya seorang putri bernama Kusumawardhani. Sementara itu, ia memiliki seorang putra dari selir, yaitu Wijaya Rajasa. Ketika Hayam Wuruk wafat, terjadi dilema.
Apakah takhta harus diwariskan kepada garis utama melalui Kusumawardhana yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana atau melalui garis keturunan laki-laki dari Wijaya Rajasa? Ketidakjelasan ini menimbulkan perselisihan yang kemudian berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang dikenal sebagai Perang Paregreg. Pada tahap awal, Wikramawardhana berhasil naik takhta sebagai Raja Majapahit. Namun, kelompok yang mendukung Bre Wirabhumiputra Wijaya Rajasa tidak menerima keputusan tersebut. Awalnya ketegangan ini hanya berupa perebutan pengaruh politik, tetapi lama-kelamaan berubah menjadi konflik bersenjata. Perang Paregreg secara garis besar terjadi dalam dua fase, dengan periode ketegangan yang berlangsung dari sekitar 1400 hingga 1430. Perang ini tidak hanya menguras sumber daya Majapahit, tetapi juga melemahkan otoritas pusat di mata daerah bawahan. Di tengah konflik internal, Majapahit juga menghadapi perubahan besar dalam lanskap politik dan ekonomi Asia Tenggara. Dinasti Ming di Tiongkok menerapkan kebijakan hubungan luar negeri yang lebih ketat dan teratur melalui sistem upeti. Hal ini memengaruhi pola perdagangan internasional. Sementara itu, di Semenanjung Malaya dan Sumatera, kekuatan baru mulai tumbuh, seperti Kesultanan Malaka yang berdiri sekitar awal abad ke-15. Malaka berkembang pesat menjadi pusat perdagangan maritim, menggantikan dominasi Pelebuan-Pelebuan yang sebelumnya dikuasai Majapahit. Faktor lain yang mempercepat kemunduran adalah meningkatnya pengaruh Islam di kawasan Nusantara. Pada masa Hayam Wuruk, pengaruh Islam masih terbatas pada komunitas pedagang di pesisir. Tetapi memasuki abad ke-15, Islam berkembang menjadi kekuatan politik melalui munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Gresik. Banyak pelabuhan yang dahulu berada di bawah Majapahit mulai menjalin hubungan lebih erat dengan pusat-pusat perdagangan Islam karena lebih menguntungkan secara ekonomi dan lebih sesuai dengan identitas etnis setempat yang semakin beragam. Selain itu, administrasi Majapahit menjadi semakin tidak stabil. Banyak wilayah yang sebelumnya tunduk mulai menunjukkan sikap independen. Beberapa daerah bahkan enggan membayar upeti karena pusat kerajaan dianggap terlalu sibuk dengan perang internal. Kondisi ini diperburuk oleh kerusakan ekonomi akibat peperangan, berkurangnya aktivitas perdagangan, dan terganggunya jalur logistik yang selama ini menopang kekuatan Majapahit. Perang Paregreg akhirnya dimenangkan oleh pihak Wikramawardhana, tetapi kemenangan ini bersifat semu. Kerajaan telah terlalu banyak kehilangan daya, baik politik maupun ekonominya. Meskipun keturunan Wikramawardhana seperti Suhita dan Bre Kertabumi berusaha memulihkan stabilitas, kondisi internal sudah terlanjur rapuh. Fragmentasi kekuasaan terjadi di berbagai tempat, sementara kekuatan Islam di pesisir semakin menguat. Dengan hilangnya kendali atas daerah-daerah pelabuhan yang dulu memberi pemasukan besar, Majapahit terpaksa bergantung pada sektor agraris di pedalaman yang tidak mampu menggantikan kemakmuran perdagangan internasional. Pada masa ini pula, banyak bangsawan dan masyarakat pesisir memilih berpindah ke kerajaan-kerajaan Islam yang lebih dinamis. Kemunduran Majapahit tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan proses panjang yang berakar pada kombinasi konflik internal, perubahan geopolitik, dan transformasi sosial. Bab berikutnya akan menguraikan bagaimana Majapahit mengalami fragmentasi semakin besar hingga akhirnya runtuh, digantikan oleh kekuatan-kekuatan baru di Nusantara. Memasuki paruh pertama abad ke-15, Majapahit berada dalam keadaan yang semakin rapuh. Perang Paregreg yang berlangsung selama puluhan tahun meninggalkan luka mendalam pada struktur politik dan sosial kerajaan. Ketika konflik berkepanjangan ini berakhir, Majapahit secara nominal masih berdiri, tetapi otoritas pusat telah melemah sedemikian rupa sehingga banyak daerah bawahan mulai bertindak seolah-olah independen. Fragmentasi ini menandai fase kritis menuju runtuhnya Majapahit. Salah satu penyebab utama fragmentasi adalah melemahnya legitimasi raja. Setelah era Hayam Wuruk, penguasa Majapahit tidak lagi memiliki otoritas moral dan politik yang mampu menyatukan para bangsawan serta wilayah-wilayah Mandala. Di masa Suhita 1429 sampai 1447, meski tercatat melakukan upaya rekonsiliasi setelah Perang Paregreg, stabilitas tidak pernah benar-benar pulih. Suhita berusaha mengembalikan kehormatan kerajaan dengan menegakkan hukum, membangun kembali administrasi, dan menguatkan hubungan dengan para pejabat daerah. Namun, kerusakan struktural yang ditinggalkan perang terlalu dalam. Setelah Suhita wafat, kepemimpinan Majapahit
diteruskan oleh Bre Kertawijaya 1447 sampai 1451, kemudian oleh para raja berikutnya yang masa kekuasaannya singkat dan tidak membawa stabilitas. Berarti pola ini memperlihatkan bahwa suksesi kerajaan semakin kacau. Raja-raja yang muncul tidak lagi memiliki pengaruh kuat seperti pendahulunya, sementara para bangsawan daerah semakin berani menegosiasikan kekuasaan mereka sendiri. Banyak dari mereka bertindak semacam raja kecil yang hanya mengakui Majapahit secara simbolis. Pada saat yang sama, kekuatan-kekuatan Islam di pesisir utara Jawa semakin bertumbuh. Kota-kota pelabuhan seperti Gresik, Tuban, Jepara, Kudus, dan terutama Demak menjadi pusat perdagangan baru yang dinamis dan terbuka terhadap pengaruh luar. Para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat, dan Asia Tenggara menjadikan pesisir Jawa sebagai pusat interaksi ekonomi dan budaya. Sementara itu, Majapahit yang berbasis agraris di pedalaman tidak mampu mengikuti laju perkembangan ekonomi maritim ini. Secara bertahap, pengaruh politik Majapahit di pesisir semakin melemah. Banyak daerah pesisir yang dulunya memperkuat, Majapahit justru beralih ke jaringan perdagangan Islam yang lebih menguntungkan dan memiliki hubungan internasional luas. Bahkan sejumlah bangsawan Jawa turut memeluk Islam, sebagian karena keyakinan, sebagian karena alasan politik dan ekonomi. Perubahan ideologi dan orientasi ekonomi ini mempercepat fragmentasi internal. Periode paling kritis terjadi pada masa pemerintahan Bre Kertabumi, salah satu raja terakhir Majapahit yang berkuasa sekitar 1460-an hingga ke 1478. Ia berupaya memulihkan kekuasaan pusat, tetapi menghadapi perlawanan kuat dari para bangsawan dan negara bawahan yang semakin mandiri. Ketegangan mencapai puncaknya dengan konflik melawan kelompok yang mendukung Bre Pandan Salas. Pertikaian internal ini semakin mengurangi wibawa kerajaan. Tahun 1478 sering dianggap sebagai simbol runtuhnya Majapahit, karena pada tahun inilah Kertabumi dikalahkan dan istana pusat diserang. Namun dalam kenyataan sejarah, Majapahit tidak langsung hilang. Sebagian keturunan dan bangsawan Majapahit mundur ke wilayah pedalaman, seperti Kediri dan Blambangan. Secara politis, kerajaan itu masih bertahan dalam bentuk yang jauh lebih kecil dan lemah. Di sisi lain, kekuatan baru muncul dari pesisir utara Jawa, Kesultanan Demak. Demak dipimpin oleh Raden Patah, yang menurut beberapa tradisi merupakan keturunan Majapahit dari garis Kertabumi. Meskipun asal-usul ini masih diperdebatkan, hubungan genealogis tersebut sering dianggap sebagai simbol peralihan kekuasaan dari Majapahit ke Karijen-Karijen Islam. Pada awal abad ke-16, Demak menjadi pusat kekuasaan baru yang menggantikan peran Majapahit di Jawa dan ikut menuntaskan sisa-sisa kekuasaan Majapahit di pedalaman. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa runtuhnya Majapahit bukan sekadar kekalahan militer, tetapi merupakan hasil kumulatif dari problem suksesi, melemahnya ekonomi maritim, perubahan agama dan budaya, serta meningkatnya kekuatan-kekuatan baru yang lebih adaptif terhadap dunia yang terus berubah. Majapahit tidak berhasil bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, sehingga akhirnya digantikan oleh kekuatan-kekuatan lokal yang lebih siap menghadapi era baru Nusantara. Meski Majapahit runtuh sebagai kekuatan politik pada akhir abad ke-15, warisan budaya dan pengaruh peradabannya tetap hidup dan membentuk identitas Nusantara hingga masa modern. Majapahit bukan sekadar kerajaan besar dengan kekuasaan luas, tetapi juga pusat perkembangan seni, hukum, sastra, arsitektur, keagamaan, dan pemikiran politik yang memengaruhi kebudayaan Indonesia selama berabad-abad. Kejayaan Majapahit tidak berhenti ketika Istana Trowulan runtuh. Justru dari keruntuhan itu muncul tradisi budaya yang mengalir ke berbagai daerah dan menjadi bagian dari akar kebudayaan Indonesia. Salah satu warisan paling penting adalah konsep Persatuan Nusantara. Visinya tercermin jelas dalam Sumpah Palapa Gajah Mada, yang menggambarkan suatu cita-cita besar untuk mempersatukan wilayah kepulauan yang luas di bawah satu kekuasaan. Meskipun secara faktual hubungan antara Majapahit dan kerajaan-kerajaan lain tidak selalu bersifat administrasi langsung, konsep kesatuan kawasan itu tertanam kuat dalam imajinasi kolektif masyarakat Jawa dan sekitarnya. Ide ini kemudian diadopsi kembali pada era modern sebagai inspirasi dalam pembentukan negara Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari karya Engku Tantular menjadi semboyan resmi negara sebagai simbol toleransi dan keberagaman. Di bidang seni dan arsitektur, Majapahit meninggalkan peninggalan yang sangat kaya. Gaya arsitektur Majapahit
dikenal dengan penggunaan bata merah. Struktur gerbang besar seperti Wuringin Lawang dan Bajang Ratu, serta tata kota yang teratur. Situs Trowulan, yang diyakini sebagai ibu kota Majapahit, memperlihatkan kompleks permukiman besar yang dilengkapi dengan sistem air, kolam pemandian seperti Candi Tikus, serta tempat suci. Ciri-ciri arsitektur Majapahit kemudian memengaruhi pembangunan candi-candi dan bangunan tradisional di Jawa, Timur dan Bali, Bada-Badebat setelah kerajaan itu runtuh. Bali adalah salah satu wilayah yang paling kuat mempertahankan warisan Majapahit. Setelah Majapahit melemah, banyak tokoh, seniman, pendeta dan masyarakat Jawa yang bermigrasi ke Bali. Perpaduan budaya Jawa Majapahit dengan tradisi setempat menciptakan budaya Bali yang kita kenal hari ini. Struktur sosial, sistem kasta, tata upacara, gaya arsitektur pura, sistem irigasi subak, hingga seni tari dan sastra Bali memiliki akar kuat dari tradisi Majapahit. Dengan demikian, Bali menjadi semacam museum hidup yang melestarikan unsur-unsur peradaban Majapahit. Warisan sastra Majapahit juga sangat kaya. Karya-karya besar seperti Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya, dan berbagai kakawin menjadi contoh puncak sastra Jawa kuno. Karya-karya ini tidak hanya mencatat sejarah dan pandangan politik, tetapi juga mengandung nilai moral, filsafat, dan estetika yang berpengaruh pada perkembangan sastra Jawa, Bali, dan Nusantara secara umum. Di masa kolonial, teks-teks Majapahit menjadi sumber penting bagi para peneliti untuk memahami struktur sosial dan politik Indonesia pramodern. Warisan hukum Majapahit pun berpengaruh luas. Kitab-kitab hukum seperti Kutara Manawa memberikan gambaran bagaimana Majapahit mengatur hubungan sosial, perdagangan, dan sistem peradilan. Banyak prinsipnya kemudian diwarisi dalam hukum adat Jawa dan Bali. Misalnya, konsep pengaturan tanah, peran desa, dan tata kehidupan masyarakat agraris. Bahkan, struktur pemerintahan desa di Jawa sebagian dipengaruhi oleh sistem yang dikembangkan pada era Majapahit. Dari sisi agama, Majapahit merupakan ruang pertemuan harmonis antara Hindu Siwa dan Buddha Mahayana. Tradisi sinkretis ini membentuk pandangan dunia masyarakat Jawa, yang kemudian terus hidup dalam bentuk kepercayaan, ritual, serta seni pertunjukan seperti wayang kulit. Sinkretisme Majapahit ini juga menjadi salah satu alasan mengapa budaya Jawa tidak runtuh ketika Islam masuk, tetapi justru mampu bertransformasi secara halus melalui akulturasi. Warisan politik Majapahit dapat dilihat dalam struktur kerajaan-kerajaan sesudahnya, seperti Demak, Pajang, dan Mataram Islam. Banyak konsep administrasi, simbol kerajaan, dan tata upacara diadopsi ulang dengan sentuhan Islam. Bahkan istilah nagari, patih, bupati, dan beberapa struktur birokrasi modern memiliki akar sejarah di masa Majapahit. Dengan demikian, Majapahit bukan sekadar cerita tentang kejayaan masa lalu, tetapi fondasi budaya yang terus mengalir dalam identitas Indonesia. Pada bab terakhir, kita akan meninjau bagaimana Majapahit dipahami dalam era modern dan bagaimana ia membentuk cara bangsa Indonesia melihat dirinya sendiri. Majapahit, meski telah runtuh lebih dari 5 abad lalu, tetap menjadi salah satu simbol paling kuat dalam pembentukan identitas Indonesia modern. Kerajaan ini hidup dalam memori kolektif masyarakat melalui legenda, peninggalan arkeologis, karya sastra, serta pengaruh budaya yang masih terasa hingga kini. Lebih dari itu, Majapahit juga menempati posisi penting dalam konstruksi nasionalisme Indonesia, terutama pada abad ke-20, ketika para pemikir dan tokoh pergerakan mencari akar historis yang dapat menjadi dasar kebangsaan. Salah satu elemen terpenting dalam ingatan sejarah Majapahit adalah konsep persatuan Nusantara yang terinspirasi dari Sumpah Palapa dan keberhasilan Majapahit mengintegrasikan banyak wilayah. Walau integrasi itu bersifat mandala jaringan politik yang fleksibel, cita-cita penyatuan wilayah kepulauan menjadi inspirasi yang sangat kuat bagi para tokoh nasionalis seperti Soekarno pada awal abad ke-20, ketika ide tentang Indonesia masih dalam proses pembentukan. Majapahit dianggap sebagai contoh historis bahwa Kepulauan Nusantara pernah memiliki kesatuan politik dan budaya. Dengan demikian, sejarah Majapahit menjadi legitimasi moral bagi gagasan Negara Kesatuan Indonesia. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika yang diambil dari karya Empu Tantullar menjadi salah satu warisan paling penting. Kalimat yang awalnya bermakna bahwa Hindu, Siwa, dan Buddha adalah dua keyakinan yang berbeda, tetapi satu hakikat, kemudian ditafsirkan secara lebih luas sebagai prinsip kerukunan dalam keberagaman etnis, budaya,
dan agama yang menjadi ciri bangsa Indonesia. Penggunaan semboyan ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai Majapahit diterjemahkan ulang untuk memenuhi kebutuhan ideologis zaman modern. Dalam ranah arkeologi dan sejarah, upaya memahami Majapahit terus berkembang hingga saat ini. Kota Trulen yang diyakini sebagai ibu kota kerajaan telah menjadi pusat penelitian arkeologi terbesar terkait peradaban Majapahit. Kompleks seperti Candi Tikus, Segaran, Wuringin Lawang, Bajang Ratu, serta temuan artefak bata merah, gerabah, dan logam menjadi bukti konkret kejayaan Majapahit. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Trowulan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Penelitian modern membantu membangun rekonstruksi tentang tata kota Majapahit, sistem irigasi pola pemukiman, serta struktur sosial masyarakatnya. Selain itu, citra Majapahit juga hadir kuat dalam seni dan budaya Indonesia. Dalam dunia pewayangan terutama wayang kulit Jawa dan balik kisah-kisah, Majapahit sering dipentaskan kembali sebagai refleksi moral dan historis. Tokoh seperti Gajah Mada ditampilkan sebagai simbol keberanian, kesetiaan, dan tekad tanpa kompromi. Hayam Wuruk digambarkan sebagai raja ideal yang adil dan bijaksana. Kisah-kisah ini tidak hanya menghidupkan sejarah, tetapi juga memperkuat identitas budaya lokal. Di Pulau Bali, pengaruh Majapahit tetap hidup dan berkembang. Tradisi arsitektur pura, struktur masyarakat, dan seni pertunjukan merupakan warisan langsung era Majapahit yang dipadukan dengan budaya setempat. Karena itu, Bali sering disebut sebagai wilayah yang paling berhasil melestarikan jejak budaya Majapahit secara nyata hingga kini. Dalam kajian politik modern, Majapahit sering dijadikan rujukan dalam wacana persatuan nasional. Beberapa tokoh dan akademisi menggunakan sejarah Majapahit sebagai argumen bahwa Indonesia memiliki tradisi panjang sebagai satu kesatuan geopolitik. Namun, di sisi lain, sejarawan menekankan bahwa pemahaman terhadap Majapahit harus dilakukan secara kritis. Majapahit bukan negara bangsa modern, tetapi kerajaan tradisional dengan dinamika politiknya sendiri. Kesadaran ini penting agar Majapahit tidak dijadikan mitos penyederhanaan sejarah, melainkan konteks untuk memahami masa lalu secara lebih akurat. Majapahit juga menjadi inspirasi dalam dunia pendidikan, sastra, dan media populer. Banyak novel, film, komik, bahkan game yang mengambil latar kerajaan Majapahit. Popularitas ini menunjukkan bahwa Majapahit bukan hanya objek akademis, tetapi juga bagian dari imajinasi publik. Kisah tentang kejayaan, intrik istana, perang, dan diplomasi selalu menarik untuk diolah dalam berbagai bentuk. Pada akhirnya, Majapahit hidup dalam ingatan kolektif bukan hanya karena kekuasaannya, melainkan karena nilai dan simbol yang ditinggalkannya: persatuan, keberagaman, toleransi, seni yang maju, dan kemampuan beradaptasi dengan dunia luar. Majapahit telah menjadi bagian dari fondasi sejarah Indonesia, sebuah cermin untuk memahami masa kini dan sumber inspirasi untuk masa depan.